Topik kurikulum kita berikutnya adalah terkait teknik penerjemahan yang lalu kamu udah ngebahas tentang uh, sudah ngebahas tentang ini kok nggak bisa ngelebar sih layarnya, nggak bisa lebar. Hmm. Tapi bisa dilihat nggak sih? Bisa dilihat? Bisa, Bisa, Bu. bisa ya. Cuma ibu nggak bisa ngelebarin layar nih, lagi masalah nih internet ibu. Kalau pagi gini mungkin banyak orang make, jadi ibu kayak rebut-rebutan ininya. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, oke. Yang lalu kan kita ngebahas metode ya. Metodenya ada yang berorientasi kepada bahasa sasaran, ada yang berorientasi 4 lagi ke bahasa sumber, dan kita sekarang masuk ke teknik penerjemahan. Kita ada 2 topik lagi yang akan kita kembangkan dan kita latih, yaitu teknik 3 teknik penerjemahan, kemudian pergeseran, shifting, terus satu lagi kualitas ya. Kita masuk dulu teknik penerjemahan. Kalau kita lihat kan kemarin tuh ada metode. Metode itu dipengaruhi ideologi. Ideologinya ada yang koreanisasi, maka metodenya pun akan ngikut gitu ya. Kemudian yang ideologi domestikasi juga metodenya akan ngikut. Untuk implementasinya itu ada pada teknik. Teknik penerjemahan itu sebetulnya prosedur untuk menganalisis dan mengklasifikasikan. Jadi menganalisis dan mengklasifikasikan seperti mengelompok-kelompokkan bagaimana kesepadanan terjemahan. Jadi ekuivalensinya ya, kesepadanan terjemahan berlangsung dan dapat diterapkan pada berbagai satuan lingual. Kalau kita sebut satuan lingual, itu bisa pada kata, pada frasa, pada kalimat, pada teks. Bentar ya. Sorry ya, ibu ini kayak rindu nih lagi sakit. Cuma tidak bawa virus ya, karena online. Oke. Maka kita lihat teknik penerjemahan itu disebut sebagai realisasi dari proses pengambilan keputusan. Yang hasilnya dapat diidentifikasi pada karya terjemahan kita. Nah, memang kita melihat banyak pakar yang membicarakan kesepadanan. Nanti di buku yang Ibu dan Bu Ina tuliskan itu pun kamu bisa baca lagi bagaimana pengelompokan teknik itu dan kesepadanan-kesepadanan yang dibuat oleh pakar-pakar penerjemahan. Translation equivalent-nya itu menyepadankan. Jadi teknik ini sebenarnya adalah cara kita memadankan makna pada dua bahasa, ya. Jadi seperti itu. Beberapa teknik penerjemahan yang bisa kita lihat. Ada amplifikasi, ada peminjaman, ada kalke, ya, ada kompensasi, ada deskripsi, ada kreasi diskursif. Kadang-kadang kita harus menciptakan kata-kata yang pas untuk sepadanannya. Ada kesepadanan lazim, established equivalent, ada generalisasi. Kemudian kalau Molina Albir itu memperkenalkan 18 ya. Ada linguistic amplification, ada linguistic compression,
ada literal translation, ada modulasi, ada particularization, ada reduksi, ada substitution, ada transposisi. Ya, jadi kalau transposisi ini pun nanti satu-satu Ibu jelasinnya. Dia bisa, kalau transposisi itu dia bergeser strukturnya, tata bahasanya, gramatikalnya bergeser. Jadi ada structural adjustment, ada pergeseran kelas kata. Misalnya kata benda berubah jadi kata kerja dan lain sebagainya ya. Ada variasi ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, kita mulai satu, adaptasi. Adaptasi ini adalah teknik penerjemahan di mana penerjemah menggantikan unsur budaya bahasa sumber dengan unsur budaya yang mempunyai sifat yang sama dalam bahasa sasaran. Ya, unsur budaya tersebut akrab bagi pembaca sasaran. Yang seperti Ibu berikan contoh pada waktu yang lalu, ini adalah teknik adaptasi. Kalau adaptasi itu lebih ke budaya ya. Jadi misalnya kan as white as snow, misalnya diganti dengan ungkapan seputih kapas. Bukan seputih salju karena salju tidak dikenal dalam bahasa sasaran. Kita di sini ada merubah budaya karena snow itu bukan budaya bahasa Indonesia. Putih itu selalu diilustrasikan seperti kapas, maka snow diganti kapas. Jadi kita mengganti unsur budaya yang ada dalam bahasa sumber menjadi unsur budaya yang ada di dalam bahasa sasaran. Jadi seperti itu. Karena apa? As white as snow, banyak orang Indonesia yang mungkin juga belum pernah merasakan bagaimana rasanya musim salju. Maka dibuat unsur budaya yang cocok sama orang Indonesia. Jadi kalau mau menyebutkan sesuatu yang bersih, putih, kita nggak menggambarkannya dengan snow, tetapi dengan kapas. Kira-kira seperti itu. Maka teknik adaptasi adalah teknik yang menggantikan unsur budaya dari satu budaya ke budaya bahasa sasaran. Jadi dari budaya bahasa sumber ke bahasa sasaran. Itu kita sebut teknik adaptasi. Nanti coba kita cek apakah ini terdapat di dalam penerjemahan kita. Kemudian amplifikasi. Amplifikasi itu teknik yang mengeksplisitkan. Kalau kita gini kan, kita punya amplifier untuk musik misalnya ya. Kita punya amplifier. Amplifier itu kan memperjelas, mengeksplisitkan bunyi-bunyi instrumen musik ya. Misalnya kita bisa lebih dengar lebih jelas suara gitar ya, suara piano misalnya, atau suara bass, suara drum. Suara-suara musik kalau ada amplifier dia menjadi lebih jelas. Maka kalau kita nyebut teknik amplifikasi, maka teknik penerjemahan ini juga memperjelas makna yang ada pada bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi misalnya kalau kita lihat apa yang kita lakukan ketika kita ingin memperjelas, kita memparaphrase suatu informasi ya ke dalam bahasa informasi yang masih implisit dalam bahasa sasaran kita perjelas. Kata Ramadan atau Ramadan misalnya diparaphrase menjadi bulan puasa kaum muslim. Itu mengamplifikasi kita. Mengamplifikasi itu memperjelas, mengeksplisitkan. Maka teknik amplifikasi ini mirip dengan teknik addition. Ada yang kita tambahin. Ramadan itu kan bulan puasa. Kita tambahin kaum muslim. Ramadan bulan puasa kaum muslim. Jadi
teknik amplifikasi itu terjadi penambahan addition kaum muslim atau gain ya. Jadi ada penambahan atau ada tambahan penjelasan, tambahan kata-kata yang kita paraphrase. Kemudian pada teknik peminjaman sering sekali di dalam menerjemahkan para penerjemah melakukan cara ini ya, menerjemahkan dengan cara minjem. Minjem ini pun dua macam ya. Kapan kita menerjemahkan dengan minjem? Teknik ini di mana penerjemah minjem kata atau ungkapan dari bahasa sumber. Jadi ada yang minjemnya itu murni pure borrowing. Jadi borrowing itu terbagi dua, ada pure borrowing, ada naturalized borrowing. Ada minjemnya murni, pure borrowing, ada minjemnya dinaturalisasi. Ya. Jadi ada yang kita pinjam dengan apa adanya, ada yang minjem dinaturalisasi. Nah, contoh dari pure borrowing adalah hadis. Ya. Hadis kita pun mengatakannya hadis yang diterjemahkan bulat-bulat hadis. Itu kan pure borrowing, nggak ada yang dirubah. Hadis. Sedangkan contoh dari naturalized borrowing adalah misalnya komputer yang diterjemahkan menjadi komputer. C-nya kita rubah jadi K. Jadi kata C di sini kata C ya kita rubah menjadi K, komputer. Ini minjem juga. Jadi ada minjem yang murni, ada minjem yang dinaturalisasi. Kalau hadis tadi peminjaman murni. Ini hadis jadi hadis. Peminjaman murni. Sedangkan komputer C-nya berubah jadi K. Ini namanya naturalized borrowing. Peminjaman yang dinaturalisasi. Jadi ketika kita menerjemahkan, tadi kita melakukan adaptasi. Kalau adaptasi, unsur budayanya kita sesuaikan dengan unsur budaya yang ada di dalam bahasa Indonesia. Itu satu cara. Cara kedua tadi adalah teknik amplifikasi. Amplifier ya, memperjelas, mengeksplisitkan. Ya. Jadi misalnya tadi Ramadan, kita terjemahkan menjadi bulan Ramadan kaum muslim atau umat muslim. Kemudian ada peminjaman. Jadi ketika kita menerjemahkan itu teknik yang kita pakai minjem gitu. Minjem ketika tidak ada di dalam bahasa Indonesia, belum ada di KBBI, maka kita minjem. Minjem murni itu hadis contohnya. Minjem murni pure borrowing atau minjem yang kita naturalisasi. Minjem yang kita naturalisasi seperti komputer. C-nya kita rubah menjadi K. Jadi ada yang kita rubah. Ada yang kita rubah hurufnya, itu namanya naturalized borrowing. Kalau nggak ada yang dirubah, 100% pinjem, itu pure borrowing. Nah, jadi kita bisa mengadaptasi, bisa mengamplifikasi tekniknya, bisa minjem. Yang keempat adalah teknik kalke. Kalk adalah teknik penerjemahan di mana penerjemah menerjemahkan frasa atau kata bahasa sumber secara literal. Satu-satu ya. Jadi contohnya interest rate diterjemahkan menjadi tingkat suku bunga. Interest rate. Rate-nya itu kan sebetulnya interest-nya bunga.
tingkat suku bunga. Jadi kita walaupun sebetulnya di sini kan interest rate, jadi udah terjadi geser juga sebenarnya, eee, suku bunga, interest, tingkatnya, rate-nya itu kita geser ke awal. Ini namanya technical, walaupun terjadi pergeseran. Nah, ada yang kita sebut teknik kompensasi. Kompensasi ini adalah teknik penerjemahan di mana penerjemah memperkenalkan unsur-unsur informasi atau pengaruh stylistik teks bahasa sumber di tempat lain dan teks bahasa sasaran. Nanti bisa dilihat beberapa contoh yang ada di bukumu, kamu baca juga lagi nanti di situ. Jadi kita mengkompensasikan itu kita menggunakan unsur-unsur informasi atau unsur-unsur informasi yang ada di dalam bahasa sumber itu kita masukkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi kita tidak menghilangkannya sama sekali, tetapi kita buat ke dalam gaya dari bahasa sumber kita bawa ke bahasa sasaran ketika kita menerjemah. Ada lagi teknik deskripsi. Deskripsi itu merupakan teknik penerjemahan yang diterapkan kalau kita mengganti istilah dengan ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya. Misalnya kata dalam bahasa Italia panettone. Panettone diterjemahkan menjadi kue tradisional Italia yang dimakan pada saat tahun baru. Jadi kita deskripsikan. Jadi kita punya misalnya di bahasa sumber ada kata panettone. Nah, kita terjemahkan menjadi kue tradisional, panjang kan? Ada kalanya kita melakukan ini ketika terminologi itu tidak ada dalam bahasa sasaran. Jadi kita mendeskripsikan katanya ke dalam bahasa ini, ke dalam bahasa sasaran. Panettone adalah bahasa sumbernya. Karena ini hanya ada di Itali, maka panettone tidak ada di Indonesia misalnya, maka kita terjemahkan kue tradisional Italia yang dimakan pada saat tahun baru. Kemudian selain deskripsi, ketika kita menerjemahkan, kadangkala penerjemah melakukan apa yang disebut dengan kreasi diskursif. Kreasi diskursif ini adalah teknik yang menampilkan kesepadanan sementara yang tidak terduga atau keluar dari konteks kadang-kadang. Supaya eye-catching. Teknik ini lazim diterapkan dalam menerjemahkan judul buku atau judul film. Kalau di film-film itu sengaja nerjemahkannya berbeda dari teks aslinya kadangkala. Untuk apa? Supaya mudah ditangkap oleh penonton atau pembaca buku. Coba nanti diambil contoh-contoh film yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang terjadi penerjemahannya itu keluar dari konteksnya, kreasi diskursi. Nah, kemudian ada teknik yang kita sebut established equivalent ya. Established equivalent ini adalah kesepadanan lazim. Kenapa disebut lazim? Karena teknik untuk menggunakan istilah atau ungkapan yang sudah lazim, ini kita taunya dia lazim, dia sudah masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia atau penggunaan sehari-hari. Jadi gini, kadangkala kita tidak bisa membedakan antara
established equivalent dengan borrowing. Banyak terminologi-terminologi yang kita serap dari bahasa asing yang kita naturalisasi, tetapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, banyak kata-kata yang kita unsur serapan, baik dari bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, masuk ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sudah dimasukkan dalam konvensi bahasa Indonesia. Kita ngelihatnya di mana? Di KBBI. Ya. Kita ngelihatnya bahwa itu kesepadanan lazim atau borrowing. Word borrowing yang sering sekali tumpang tindih dengan kesepadanan lazim. Membedakan antara established equivalent dengan dengan word borrowing itu bisa dilihat pada KBBI. Rumus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ketika menerjemahkan, kita juga kadang-kadang menggunakan teknik generalisasi. Generalisasi ini adalah ketika kita menggunakan istilah yang lebih umum atau lebih netral. Misalnya kata penthouse diterjemahkan menjadi tempat tinggal. Becak diterjemahkan menjadi vehicle, subordinat ke superordinat. Kalau vehicle itu kan kendaraan, ya, vehicle kendaraan. Becak adalah salah satu kendaraan. Jadi kalau becak kita terjemahkan menjadi vehicle, maka ini adalah mengeneralisasi kita. Karena vehicles itu banyak, nggak cuma becak, ada angkot, ada yang lain-lain. Semua alat transportasi, vehicles. Demikian juga dengan penthouse diterjemahkan menjadi tempat tinggal. Spesifik, becak itu spesifik kita terjemahkan menjadi general. Dan kalau itu dilakukan oleh karena di beberapa negara tidak ada becak, supaya umum dia buat teknik generalisasi. Kemudian ada amplifikasi linguistik, ini linguistic amplification, maka kita melihat ada penambahan unsur-unsur linguistik dalam teks bahasa sasaran. Ini biasanya diterapkan dalam pengalihbahasaan, ya, sulih suara, dubbing. Kamu juga akan belajar ini nanti pada semester-semester berikutnya. Sekarang kan kita masih pengantar penerjemah, tapi nanti kamu juga akan menerjemahkan suara, ya, menerjemahkan suara, dubbing dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kompresi linguistik. Kompresi linguistik itu merupakan teknik penerjemahan yang dapat diterapkan penerjemah dalam pengalihbahasaan simultan atau dalam menerjemahkan teks film dengan cara mensintesa unsur-unsur linguistik dalam teks bahasa sasaran. Karena gini, kalau film itu kan kita nerjemahinnya nggak bisa lama-lama. Kadangkala kita memadatkan informasi, dikompres dia, dipadatkan untuk unsur-unsur linguistik tertentu, sebab dialognya itu sebentar, dia cepat hilang gitu ya, jadi dipadatkan. Dan Ibu sudah meneliti tentang subtitle menerjemahkan film, itu memang tingkat keakuratannya rendah. Karena apa? Karena menerjemahkan film itu nggak bisa persis banget seperti ungkapan bahasa sumbernya, karena di dalam menerjemahkan itu pun sering sekali kita
harus kompres meaningnya, maknanya, supaya bisa ketika pergantian percakapan, kan di film itu cepet waktunya. Jadi oleh karena itu, karena waktu yang cepat dan pendek, maka kita harus memadatkan informasi. Nanti kamu juga akan belajar, nggak cuma dubbing, tapi juga kamu akan belajar menerjemahkan film. Kemudian penerjemahan harfiah, literal translation. Ini teknik penerjemahan di mana penerjemah menerjemahkan ungkapan kata demi kata, harfiah. Misalnya kalimat I will ring you, diterjemahkan menjadi saya akan menelpon Anda. Ini adalah penerjemahan harfiah atau literal translation. Pada dasarnya teknik ini sama dengan penerjemahan harfiah yang lain ya, give me a call. I will give you a call. Call me. Ya, I will ring you. Give me a call. I will give you a call. Call me. Ini juga sebenarnya masuk pada literal translation. Kemudian modulasi. Kalau modulasi itu perubahan cara pandang, ya. Merupakan teknik penerjemahan di mana kita menerjemahkan atau mengubah sudut pandang. Jadi sudut pandangnya kita ubah. Jadi ya, fokus atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan teks sumber. Perubahan sudut pandang bisa bersifat leksikal. Leksikal itu meaning ya. Bisa juga bersifat struktural. Strukturnya, gramatikalnya. Misalnya, you are going to have a child. You are going to have a child diterjemahkan Anda akan menjadi seorang bapak. Nah, kalau dia laki-laki ya. You are going to have a child. Ini kan sebenarnya Anda akan memiliki anak. Tapi diterjemahkan menjadi Anda akan menjadi seorang bapak. Ini adalah teknik modulasi. Ada sudut pandang yang berbeda. Jadi, you are going to have a child, dirubah sudut pandangnya, bukan kamu akan punya anak, tetapi kamu akan jadi bapak. Jadi berseberangan dia. Seberangnya, kamu akan punya anak, terus dengan menjadi seorang bapak. Jadi kan anak tadi diterjemahkan menjadi seorang bapak. To have a child. Contoh lainnya adalah I cut my finger. Ya. I cut my finger diterjemahkan menjadi jariku teriris. Bukan saya memotong jariku. Kalau kita menerjemahkan saya memotong jariku, maknanya udah lari. Cuma sudut pandangnya aja yang dirubah. Memang kalau kita lihat, mungkin sih orang memotong jarinya sendiri kecuali dia mau bunuh diri ya. Tapi orang-orang normal tidak akan memotong jarinya sendiri. Jadi I cut my finger diterjemahkan menjadi jariku teriris. Ya. Jadi di sini ada perubahan sudut pandang. Saya motong tangan saya atau saya memotong jari saya menjadi jariku teriris. Itu ada perubahan sudut pandang di situ. Nah, kemudian ada teknik partikularisasi. Partikularisasi ini teknik yang menggunakan istilah yang lebih konkret atau presisi. Contoh, air transportation. Air transportation diterjemahkan misalnya menjadi helikopter. Dari superordinat ke subordinat. Kalau yang tadi dari subordinat ya, kalau tadi kan kita menerjemahkan becak jadi vehicles dari subordinat ke superordinat. Kalau yang ini superordinat air transportation generiknya. Kalau tadi digeneralisasikan kebalikannya ini. Generalisasi
kebalikan dari partikularisasi. Kalau partikularisasi dari umum menjadi khusus. Jadi air transportation itu kan banyak. Maka di sini diterjemahkan menjadi helikopter. Superordinat menjadi subordinat. Ya, super jadi subordinat. Kalau yang teknik generalisasi tadi, dia dari partikularisasi sebenarnya. Becak jadi vehicles. Ini air transportation jadi helikopter. Karena air transportation juga banyak. Ada Airbus, ada helikopter, ya, ada Boeing, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi ini kebalikan dari teknik generalisasi yang tadi kita bahas. Ya. Kemudian ada reduksi. Kadangkala kita menerjemahkan itu ada yang kita buang. Ya. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik amplifikasi. Kalau tadi teknik amplifikasi di amplifier diperjelas, ditambah penjelasan, informasi teks bahasa sumber didapatkan dalam bahasa sasaran. Contoh, the month of fasting diterjemahkan menjadi Ramadan. The month of fasting atau fasting month diterjemahkan menjadi Ramadan. Teknik ini mirip dengan teknik penghilangan, omission atau deletion atau subtraction. Dihilangkan, ya, omission, deletion, atau dikurangi. Jadi kayak ini, the month of fasting jadi Ramadan. Pendek dia direduksi. Dengan kata lain, informasi yang eksplisit dalam teks bahasa sumber dijadikan implisit dalam teks bahasa sasaran. Kemudian ada teknik yang kita sebut substitusi, merujuk pada pengubahan unsur-unsur linguistik dan paralinguistik, intonasi atau isyarat. Bahasa isyarat dalam bahasa Arab yaitu dengan menaruh tangan di dada diterjemahkan jadi terima kasih. Jadi substitusi itu merujuk pada pengubahan unsur linguistiknya. Jadi unsur linguistik dan paralinguistik. Misalnya orang India geleng-geleng itu bukannya tidak, geleng-geleng itu iya, ya. Jadi substitusi iya itu untuk bahasa Arab dia naruh tangannya di dada, tapi kalau orang India dia geleng-geleng. Jadi beda-beda tiap negara. Kemudian ada transposisi. Kalau transposisi, posisi struktur, posisi gramatikal itu dipindah. Jadi kadang noun jadi noun jadi verba, ya, kata kerja menjadi kata benda, seperti itu. Nanti kita akan lihat ini terjadi perubahan gramatikal. Ya, terjadi perubahan gramatikal. Nah, sekarang saya mau sedikit memperlihatkan. Saya stop sharing dulu. Saya share Molina Albir sebentar ya.
Saya share terjemahannya. Sorry, teknik-teknik Molina Albir. Suara siapa yang nembus itu? Oke. Molina Albir banyak menjadi rujukan. Sebentar saya lihatkan tekniknya. Kalau metodenya ada, ini tekniknya. Tekniknya Molina Albir itu ada 18. Jadi tadi teknik yang pertama itu adalah adaptation. Ya. Jadi dia tadi kan menggantikan unsur budaya, culture, ya, unsur budaya, bahasa sumber atau source text, teks sumber ke teks sasaran, target text. Yang kita pakai adalah tadi, menurut Molina Albir adalah kita pakai budaya target readers, siapa pembacanya, ya. Misalnya kalau di dalam terminologi bahasa Inggris dari United Kingdom, mereka menggunakan biskuit, tetapi United States menggunakan cookies. Ya, biskuit diterjemahkan menjadi cookies. Jadi tergantung yang make di mana. Kalau yang makainya di Inggris, mereka make cookie, biskuit. Jadi biskuit itu bahasa Inggris United Kingdom atau British English. Kalau American English, makainya cookies. Ya. Kita lihat misalnya kita masuk ke apa namanya, beberapa toko atau coffee, ya. Kalau kita masuk ke kopi, Starbucks, kamu masuk di situ kalau mau beli biskuitnya, di situ tertulisnya cookies, bukan biskuit. Karena Starbucks itu adalah tempat orang minum kopi yang merupakan American company. Di situ kamu kalau masuk mau ambil biskuitnya yang coklat misalnya, tertulis cookies. Ya. Nanti amplifikasi. Jadi amplifikasi tadi kan Ibu mengatakan amplifikasi itu seperti amplifier yang memperjelas suara-suara musik. Jadi dia memperjelas, menambahi makna, dieksplisitasi. Misalnya, doing her thesis, she drinks a cup of coffee. Sambil mengerjakan skripsinya, dia meminum secangkir kopi. Maka kita perjelas, doing her thesis. Jadi sambil mengerjakan skripsinya, diperjelas deh. Kita tambahin kata sambil. Kemudian kita lihat yang berikutnya, borrowing. Tadi kan borrowing itu ada yang poor borrowing, ada yang poor borrowing, ada yang natural borrowing. Kalau kita lihat ada dua jenis peminjaman kan tadi, poor borrowing sama natural borrowing. Poor borrowing itu merujuk kepada kata yang benar-benar dipinjam. Ya. Keyboard dalam bahasa Inggris, keyboard juga dalam bahasa Indonesia. Itu poor borrowing. Tapi juga kadangkala peminjaman itu kan dinaturalisasi. Ya.
Misalnya nih, the medical forum will discuss about Tourette syndrome this week. Forum medis akan membahas tentang sindrom Tourette minggu ini. Jadi ada penyesuaian bunyi. Tourette jadi Tourette. Jadi kita sesuaikan nulisnya. OU jadi U aja. Nah. Kemudian ada kalk tadi. Kalke itu adalah penerjemahan kata-kata asing atau frasa yang maknanya atau strukturnya berubah. The Ministry of Defense takes responsibility for the terrorist attack in Jakarta. Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas serangan teroris di Jakarta. Nah, jadi kita lihat di sini, ini penerjemahan dengan cara kata-kata asing atau frasa asing dipindahkan baik makna maupun strukturnya. Nah, kemudian ada kompensasi, tadi sudah kita bicarakan. Ini kompensasi ini kalau menurut Molina Albir adalah cara memindahkan makna dengan gaya stylistik yang ada pada bahasa sumber. A flock of bird flies to the north. A flock of bird, sekawanan burung. Sekawanan burung, jadi kita ganti a flock of bird, sekawanan burung. Kemudian karena ini ada penerjemahan gado-gado misalnya. Di sini disebut a traditional cuisine of Indonesia that consists of vegetable and special local ingredient. Ini deskripsi. Karena gado-gado diterjemahkan dengan panjang begini. Dengan mendeskripsikan. Itu dilakukan oleh penerjemah untuk terminologi yang tidak ada di dalam bahasa sumber. Sorry, yang tidak ada di dalam bahasa sasaran. Nah, karena itu Inggris Indonesia. Discursive creation ini kan tadi untuk terjemahan film. Misalnya Love is an open door. Diterjemahkan menjadi Cintamu yang indah. Karena ini mungkin lebih menarik daripada naskah aslinya. Biasanya untuk judul-judul buku, judul-judul film ini sering dibuat seperti ini. Coba nanti kamu cari film-film yang judulnya itu atau yang dari buku, tapi di dalam film berubah menjadi berbeda dari judul bukunya. Bisa juga begitu. Establish equivalent. Ini padanan lazim. Padanan lazim ini ngelihatnya di mana? Cold, dingin. Itu kita cari di kamus. Kalau ada dalam kamus bahasa Indonesia, tadi Ibu katakan KBBI, maka itu establish equivalent. Kita suka salah menentukan apakah teknik ini establish equivalent atau naturalized borrowing, peminjaman naturalisasi. Kalau peminjaman itu sudah masuk ke dalam KBBI, itu berarti sudah dikonvensikan secara nasional oleh pakar bahasa. Maka kalau kata-kata itu ada pada KBBI, walaupun sudah dinaturalisasi, itu namanya established equivalent. Jadi tolong dibedakan antara established equivalent padanan lazim dengan borrowing. Kalau borrowing, dia belum masuk ke KBBI. Dinaturalisasi, tapi belum dijadikan menjadi unsur serapan bahasa Indonesia. Nah,
Generalisasi tadi kita udah, ya, generalisasi becak jadi vehicles. Kemudian ada linguistic amplification, amplifikasi, tetapi linguistiknya yang kita amplifikasi. Absolutely right. Ya, itu benar sekali. Ya, teknik itu biasanya ada unsur linguistik yang ditambahin. Kalau linguistic amplification ada unsur linguistik yang ditambah. Absolutely right. Ditambahin iya. Ya, ditambahin itu. Nah, ini linguistic amplification. Kalau linguistic compression lawan dari linguistic amplification. Kalau generalisasi tadi kan jadi partikularisasi. Ya. Misalnya tadi air transportation jadi helikopter. Itu partikularisasi. Tapi kalau generalisasi becak jadi vehicles misalnya, atau helikopter jadi air transportation, itu generalisasi. Tapi kalau partikularisasi dia menjadi lebih kecil, lebih sempit, ya, menjadi satu contoh. Kalau linguistic amplification, amplifikasinya itu ada penambahan kata. Kalau linguistic compression dia dipersempit. Jadi lawan dari linguistic amplification. Let it go, bebaskan. Ya, ada 3 kata nih, let it go, biarkan itu hilang gitu kira-kira. Nah, kemudian yang kita lihat lagi ada tadi literal translation. Kalau literal translation, electronic mail, surat elektronik. Teknik ini menerjemahkan kata tapi bergeser strukturnya. Ya, terms atau expression group. A word, this technique will be properly applied when the form coincides with the word and meaning. Tapi tergeser di struktur. Modulasi merubah sudut pandang tadi kan. I cut my finger. Ya, I cut my finger. Jariku teriris. Bukan aku motong tanganku. Ya, sangat tidak logis kalau aku motong. Watch your step. Ini minta orang hati-hati. Watch your step. Ya, awaslah, hati-hatilah. Artikularisasi tadi lawan dari generalisasi. Jadi vehicle menjadi becak, partikularisasi. Bisa jadi bajai, bisa jadi bemo, bisa jadi delman. Reduksi tadi udah kita bahas. I've been searching my whole life. Seumur hidup. My whole life. Dipotong nih, I have been searching my whole life. Seumur hidup. I've been searching my whole life. Diterjemahkan seperti ini. Jadi ada yang hilang, I've been searching my. Ini namanya reduksi. Ini sering dilakukan untuk struktur yang sangat panjang. Substitusi, this technique is used to substitute paralinguistic element, sign, gesture, etc. Kalau substitusi ya, a nodding head, Hindi, no, English, dan lain sebagainya. Ini kan substitusi, paralinguistik boleh, gesture boleh, sign boleh, into linguistic element, or vice versa. Kalau dalam bahasa India, nodding head, ya, dia menunduk, itu tandanya no. Kalau geleng-geleng, tandanya iya. Yes. Jadi beda. Baik. Transposisi, tadi pindah struktur, ya, pindah struktur dia. Bisa jadi kata menjadi frasa, kata menjadi kata kerja menjadi nomina, kata kerja frasa menjadi kata, bisa gitu-gitu. Kalau transposisi itu adalah teknik memindahkan kategori gramatikalnya. Ini gramatikal. Variasi itu teknik
yang digunakan untuk intonation, gestures, ya, yang mempengaruhi linguistic variation. Jadi ada geographical dialect, ya, jadi ada indikator-indikator dialek, karakter when translating for the theater. The party talking or the chocolate fondue. Sebabkan pesta ataupun makan coklat itu. Jadi ada beberapa kata yang harus menggunakan variasi ketika terminologinya atau intonasinya, gesturnya itu mempengaruhi juga aspek-aspek variasi. Baik, kita cukupin. Ibu meminta Anda nanti membaca lebih teliti pada bagian unit keberapa itu di buku ya. Di buku yang Ibu sampaikan tentang teknik itu, saya lihat daftar isi dulu. Unit 5. Ya. Tentang teknik unit 5. Unit 5 ini nanti akan dikerjakan 54 exercise-nya sama 55. Tapi kita selesaikan dulu pekerjaan kita, presentasi kita untuk tugas yang ya kita beresin dulu. Nanti kamu bisa mendalaminya lagi di buku yang Ibu dan Bu Ina tulis tentang teknik penerjemahan. Di situ lebih detail dijelaskan pengelompokannya dan pemaduan. Baik, kita akan masuk ke presentasi tugas yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kita akan mulai presentasi hari ini. Pertama, saya persilakan bagi Anda yang pionir duluan untuk presentasi. Siapa yang mau duluan? Oh, Devin. Monggo, Devin. Kamu Ya, Miss, saya mau presentasi tugas ketiga, tugas 3. Ya. Tugas 3 dulu ya, Devin? Ya, saya mau kelarin dulu. Oke, setuju. Kelihatan belum, Miss? Sudah, Devin. Kelihatan jelas, Miss? Jelas? Saya mulai ya, Miss. Di sini saya Siapa punya? punya Muhammad Dia Robin, Miss. Oh, Muhammad Dia Robin, good. Ya, tentang sepak bola. Oh, good. Bahasa sumbernya yang pertama, ever since I was little, I've loved playing soccer. Bahasa sasarannya, sejak kecil saya suka bermain bola. Makna ini transfer dari BSO ke BSA, di sini kata I-nya hilang. Jadi sejak kecil langsung. Nggak ada saya. Terus gaya penulisannya naratif, gramatikanya sudah baik dan benar. Bahasa sasarannya, jenis penerjemahannya di sini dinamik. Lalu kalimat ini menekankan kepada bahasa sasaran karena ada reduksinya, pengurangan katanya di sini. Karena bahasa sasaran maka ideologinya domestikasi, Mas. Domestikasi, betul. Lalu yang kedua, kepada bahasa sasaran ya. Iya, Mas. Ya, Lalu lanjut. yang kedua, almost every afternoon after school I go to the